orang melihat mungkin kalau Pak Prabowo tidak disandingkan dengan Pak Gibran, dengan Mas Gibran, isu-isu minus belakangan ini mungkin nggak akan tertuju ke Pak Prabowo gitu. Bisa jadi, karena takut. Begitu Pak Prabowo ngambil sama Pak Gibran itu takut. Kenapa takut? Karena tadi saya katakan di awal, Pak Prabowo sama Mas Gibran ini adalah join dua kekuatan, rekonsiliasi dua kekuatan besar di Indonesia. Yaitu kekuatannya Pak Jokowi sama kekuatannya Pak Prabowo. Ini menyatu jadi satu untuk menatap masa depan. Gus, gimana yakin Gus Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menang mengungguli Ganjar Mahfud dan juga Anies Imin? Ya yakin lah, gimana nggak yakin. Masyarakat mau menerima kok dengan baik. Programnya lebih konkret dibanding yang lain. Oke. Programnya lebih konkret, Mbak. Isunya lebih konkret yang ditawarkan kepada masyarakat. Apa itu? Rekonsiliasi. Nomor 2, keberlanjutan plus. Apa yang sudah baik di dalam diri pembangunan Pak Jokowi, kita lanjutkan. Bangsa Indonesia ini yang dibutuhkan hari ini itu. Dia butuh rekonsiliasi, nggak mau ribut-ribut. Oke. Karena nggak pengen ribut, maka butuh rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi kekuatan politik paling besar di Indonesia ini adalah pendukungnya Pak Jokowi sama pendukungnya Pak Prabowo. Coba lihat hari ini. Dengan pendukungnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo menyatu. Sudah nggak ada lagi nih suasana pemilu kita hari ini. Cebong kampret. Dulu kan cebong kampret rame. Hari ini nggak ada. Nggak ada atau belum, Gus? Karena kan belum kampanye nih. Nggak ada nih. Nggak ada tanda-tandanya cebongnya kabur, kampretnya kabur. Kenapa? Karena dua kekuatan ini nggak mau diadu domba. Ya kan? Yang kedua, dalam rekonsiliasi, namanya orang rekonsiliasi dibutuhkan persatuan. Oke. Ya kan, namanya persatuan dibutuhkan kegotong royongan. Ini menjadi modal sosial, modal dasar yang luar biasa. Nomor 2, isu keberlanjutan. Apa yang sudah baik dalam Pak Jokowi dilanjutkan. Hilirisasi dilanjutkan. Ada berani. Tim sukses maupun paslon lain yang berani mengatakan ada hilirisasi. Nggak ada yang berani. Bahkan saya baca di majalah Tempo, ada wawancara salah satu petinggi tim suksesnya mereka mengatakan akan meninjau pelarangan ekspor nikel. Oke. Kan akan mengembalikan kita menjadi negara natural base, bukan lagi negara industri. Kita ingin menjadi negara industri. Kenapa? Nggak mungkin negara kita akan maju kalau tanpa negara industri, nggak ada added value. Oke. Nah, dari sini saya yakin pertama dari program lebih nyata, lebih konkret. Coba kalau kita bedah yang lain, isunya. Isu perubahan yang diusung oleh Anies Muhaimin misal. Perubahan itu minimal harus ada 3 syarat. Pertama, ide perubahannya apa? Oke. Kedua, institusi yang mau diubah apa? Ketiga, aktornya pengubah siapa? Pertama, dari segi aktor yang mau diubah. 2 partainya terlibat pemerintahan 10 tahun. Kok mau menawarkan perubahan-perubahan apa? PKB sama Nasdem di dalam pemerintahan 10 tahun. Syarat rukun perubahan udah nggak ada dari sisi aktor. Oke. Apalagi ide perubahan, ide apa yang mau diubah yang ditawarkan masyarakat. Absurd tawaran perubahannya itu. Dia mengatakan perubahan adalah mencari lapangan tenaga kerja bagi milenial lebih gampang. 20 tahun Menteri Tenaga Kerja di tangan PKB. Hari ini dia menjadi aktor perubahan. Dari mana caranya? Oke. 20 tahun loh. Menteri Tenaga Kerja mulai dari zaman SBY, Herman Suparno, Muhaimin Iskandar, Hanif Dhariri, sekarang Ida Fauzia. Yang paling bertanggung jawab terhadap mencari kesempatan kerja ini siapa? Market placement ini siapa? Ya kan, working placement. Ya kan? Menteri Tenaga Kerja.
mau ngomong perubahan dari sisi aktor, idenya nggak ketemu, institusinya pun nggak ditawarkan dengan baik. Kalau yang satu lagi? Ya kan, malah nggak ketemu isunya. Penegakan hukum katanya. Ya kalau kita mau ngomong penegakan hukum, kita buka aja rapotnya. Pihak-pihak tertentu yang dalam petik ada banyak masalah hukum itu di mana letaknya? Terus kekuatan Prabowo Gibran ada di mana? Individunya, sosoknya, yang satu tegas, sangat matang, strong leadership, yang satu milenial. Kedua, idenya, program yang ditawarkan, konkret.